nikmat yang tidak bisa kita ukur, maka kita harus selalu menjadi manusia-manusia yang penuh rasa syukur. Janganlah kita menjadi manusia yang kufur agar kelak tidak mendapat siksa di alam. Nauzubillah. Ya, syukur apa bunda, apa nikmatnya dari melek pagi sampai saat ini? Nikmat yang diberikan Allah sudah tidak bisa kita hitung. Panjenengan bisa melangkahkan kaki di sini, duduk manis di sini, itu juga suatu kenikmatan. Karena ternyata tidak semua mama bisa duduk di sini menuntut ilmu. Nih, mungkin di luar sana pangapunten masih ada mama-mama yang banting tulang peras keringat. Nih, terus tapi panjenengan kaki-kaki sudah dandan cantik, duduk di sini dapat konsumsi, ya, dapat konsumsi, bisa lihat benda hati yang cantik loh. Ya, masya Allah, ini nikmat yang tidak ada batasnya dari Allah. Maka kita selalu harus bersyukur. Sholawat beriring salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia yang paling sibuk nanti di hari kiamat karena mencari kita semua. Dan semoga kita yang ada hari ini kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dengan dapat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah menyebut kita sebagai umatnya. Ya, ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Apa? Karena kita menuntut ilmu. Bunda harus gede kok untuk ilmu, iya. Menuntut ilmu itu mulai lahir sampai meninggal. Bukan berarti kita sudah lulus doktor, terus sudah nggak mau belajar enggak. Kalau kita jadi orang tua ya harus belajar untuk menjadi orang tua. Baik, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa ketemu bunda-bunda yang hebat lagi. Saya tidak akan menggurui yang di depan, bukan berarti benar, ya. Hanya saja berbagi pengalaman yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Jadi nanti misalkan dalam perjalanan saya penyampaian sharing-sharing ini kok ada yang nggak sependapat, boten apa-apa. Ada yang instruksi pendapatnya lebih baik, boten apa-apa. Kita belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang menyiapkan generasi mandiri. Dalam diri kita sebagai orang tua pasti pengen anaknya itu mandiri. Kenapa penting? Penting karena ternyata di luar sana ada anak-anak yang, teman saya ada yang psikolog itu pernah jadi HRD di sebuah perusahaan. Jadi penyaringan ketika karyawan masuk, ketika interview ternyata loh ada yang sudah usia kerja tapi interview itu ditemani mamanya. Sepertinya nggak yakin dan mustahil, tapi ada. Kenapa? Karena kemandirian tidak dibentuk. Jadi apa masih nyeret mamanya? Ada yang begitu? Bahkan dia kalau dari PPT Harapan Bunda insya Allah boten nanti. Coba next Bunda ke bawah gitu Bunda. Sulit ya Bunda, karena PDF ini ketinggalan. Nah, Bapak Bunda sembalu. Oh ini kenalan dengan sudah ya, cukup kenalannya. Nah, saya buka akhir sama kados panjenengan ibu rumah tangga, bahkan panjenengan semua mungkin ada yang wanita karir ya. Kalau saya ibu rumah tangga, pencerita, MC, trainer, dan saya memiliki nomor baca. Nah ini yang sering saya kampanyekan. Ini kan masih dekat. Nah, kalau habis maghrib itu di pondok baca saya ada kegiatan belajar mengajar, tapi terbatas. Tapi kalau hari Jumat, nah seperti kemarin malam, itu terbuka untuk umum. Jadi kita panjenengan yang ingin mendengarkan kisah-kisah teladan dari Rasulullah selepas maghrib hari Jumat boleh datang sampai kisah ini terbuka untuk umum. Pulau Wonosobo, ini di Pulau Wonosobo, bukan deh Karangrejo, Pulau Wonosobo itu banyak yang datang ketika hari Jumat. Karena kalau belajar bersama itu terbatas. Nah, alamatnya next Ustazah, nah turun, nah ini alamat Jalan Ketimpan dan Dua Bapak Dua Polisi Surabaya. Kalau penjelasan atas masuk kelas, nah kita situ nanti sudah tanya Bunda Atin gitu insya Allah. Nah itu nomor WA
boleh dari sosial media. Nah, kalau mau kepo-kepo boleh ya. Kalau nanti di sini pengen curhat malu, nanti boleh WA ya. Tapi tak detik. Makanya kumpul di sini gratis boleh. Lanjut ke sana. Nah ini apa sih itu mandiri? Ternyata mandiri itu bukan hanya sebatas makan sendiri, mandi sendiri ya. Mandiri adalah kondisi atau kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain dan mampu berdiri sendiri ya. Seperti saya sudah berdiri di sini ya karena suami pulang ya, yang mencakup kemandirian dalam mengurus diri, mengatur hidup, mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta memiliki inisiatif dan rasa percaya diri. Ternyata rentetannya banyak, sampai bertanggung jawab atas tindakannya. Sekarang itu marak istilah saya pikir melakukan kesalahan digunakan ke orang lain, golek-golek kambing hitam. Ternyata termasuk mandiri itu ketika kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Akibatnya baik atau buruk, ya kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Seperti kita saat ini sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak kita. Itu bukan PPT harapan Bunda. Oke, untuk orang anak ini saya belum baca PPT harapan Bunda dulu. Ya apa sih, Bunda Ratna wis tak titip bocah wis pasrah kok anu. Lah kok anakku ya gak bisa apa-apa. Ternyata nanti yang ditanya Allah itu pertanggung jawabannya bukan Bunda Ratna, tapi panjenengan sebagai orang tua. Karena sudah berani menjadi orang tua, maka harus berani mendidik anak-anak kita. Kita lanjut Ustazah. Nah, kenapa harus mandiri? Coba. Kenapa Bu harus mandiri Bu? Kenapa saya jalan-jalan? Kenapa? Pengen mandiri putrinya, putra apa putri? Pengen mandiri putrinya. Oh sariawan ya wes. Kasihan. Pengen putra putrinya mandiri Bu? Kenapa pertanyaannya? Selama mandiri. Bella badannya panas. Selama mandiri bisa sendiri juga. Masih belajar. Mila juga. Kenapa kok pengen putranya bisa makan sendiri? Badan jago oh gitu, yes, cocok. Tapi nggak dikit tambah. Oh badan. Ya Allah, mama pun menuti. Ada lagi yang ditanya bukan banyak loh. Ini mama ini. Ini mama, oke mama. Kenapa kok putra putrinya harus makan? Supaya mempersiapkan di masa depan. Biar panjangan nggak nonton terus ya. Masya Allah, aplaus untuk kita semua. Masya Allah. Ya lanjut Ustazah. Nah, ternyata menyiapkan generasi mandiri itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya hendaklah takut orang-orang yang akan meninggalkan teman-teman di belakang mereka. Maka mereka mengkhawatirkannya. Maksudnya ketika nanti kita sudah tua, apapun atau bahkan kita meninggal, kok ternyata keturunan kita itu tidak mandiri, ya, baik secara finansial atau yang lain, itu nggak boleh sama Allah. Ya, terutama kalau saya garis besar kemandirian itu karena kita sebagai muslim hal yang paling krusial itu adalah kemandirian secara tauhid. Ya. Kita bunda-bunda semua masih familiar dengan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Nuh. Bunda, aku ini pacar secara Islam. Bapaknya atau ayahandanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang ke-12 putra-putranya itu. Beliau ketika mau wafat ibu ternyata bukan bingung warisannya nanti dibagi gimana. Ternyata gak bingung nanti akhir hayat saya itu siapa, apa yang dikatakan Nabi Yakub ketika beliau meninggal. Wahai putra-putraku, ketika nanti bapak meninggal, apa yang kalian sembah? Nah itu. Jadi seorang Nabi Yakub saja yang insya Allah itu sudah dijamin sama Allah, ternyata takut ketika beliau meninggal putra-putranya itu nyembah apa?
begitu melegakan hati Yakub ketika putra-putranya ternyata menjawab, sepeninggal engkau ya wahai ayah, kami akan tetap menyembah Tuhanmu yang saat ini kita sembah. Itu kemandirian yang paling krusial ya. Tapi di sini kita nggak dalam banget ya. Kita belajar tentang kemandirian secara fisik, secara psikis. Nah, lanjut ya. Nah, apa yang pertama? Kita langsung deh. Nanti kalau Bunda di tengah-tengah mau bertanya atau mau berpendapat boleh. Karena berarti kalau tadi ngomong receh, saya nggak ngomong jedai. Ajarkan tanggung jawab sesuai usia. Kemandirian tidak muncul begitu saja, tetapi dilatih sejak dini. Mulailah mengajarkan tanggung jawab sesuai tahapan usianya. Kalau di PPT Harapan Bunda, mulai usia berapa Bunda? Masya Allah. Lulusnya usia? Tengah-tengah berapa? 4 langsung memerika. Pulpen. Lanjut. Berarti 5 ya. Memang idealnya masuk Bunda, karena dokter sama sesuai. Idealnya masuk itu 2, jadi nanti SD-nya itu 7 tahun. Jadi putra putri saya itu kalau kakaknya itu pas lahirnya Juni, jadi 4 tahun masuk PAUD, 5 tahun masuk TK, 7 tahun masuk SD. Adiknya karena Oktober lahirnya, jadi nanti 5 kurang, 7 kurang. Tapi kalau 6 itu kasihan. Yang sudah punya putra putri SD sih kan? Nah, kita tahu deh pelajaran SD bagaimana kurikulumnya komplek. Karena anak saya yang pertama itu mondok, jadi saya nggak mendampingi setiap hari. Nah, baru sekarang putri saya itu kelas 1 SD, begitu dibuka, ya roh. Karena namanya di madrasah bahasa Arab gak ada Indonesia 11. Nah, kemarin itu ketika sumatif ya, ke SD. Sumatif itu kok alhamdulillah nilainya di atas 90. Teman-temannya pada kepo karena rata-rata nilainya 60. Ternyata suami saya ngajarnya pakai rumus bahasa Arabnya. Karena disuruh nanti kan juga masih mumet. Jadi dikasih rumus sama ayahnya. Bahasa Arabnya nilainya itu begini, kalau pertanyaan begini, jawabannya begini. Jadi kita bahasa Arabnya itu gampang. Adik gak usah baca soal. Lo gimana kan? Sama aja jadi rumusnya. Kamu boleh nang bungkus ya. Kalau ini surat yang ini. Tapi rumus, kalau anak kita nalarnya tidak sampai ke sana, juga belum bisa. Makanya kita masih SD idealnya usia 7. Atau memang kalau siapa yang bisa menentukan kelahiran kan Allah. Jadi kalau itu ya 6 lebih. Ya kasihan. Kalau 16 berarti nanti aja ketika 7. Nah jadi ayah bunda ketika 2 sampai 4 itu apa? Pengennya anak-anak dikasih tanggung jawab apa? Nah, kata Bunda Ratna, dunianya itu bermain. Tanggung jawabnya paling gampang apa? Merapikan mainan setelah bermain. Insya Allah di sekolah sedang itu ya Bunda. Meskipun nanti tangannya Bunda itu ya sambil gini Bu. Terus gak putra putri panjenengan dibuat. Ayo dia dirapikan. Terus sambil jadi supervisor lihat kok enggak. Ya kapan selesainya? Wong anak masih imut-imut begitu ya. Jadi meskipun kita membantu, tapi anak-anak bisa merapikan mainnya sendiri. Karena dari jumlah 10 ternyata anak-anak baru bisa memasukkan itu 2. Itu kita apresiasi. Dan itu yang paling gampang merapikan. Atau ambil minum sendiri. Nah, kalau ambil minum sendiri apa-apa ya juga bersama anak. Jangan dikasih gelas yang kaca. Kasih gelas yang plastik ya, sehingga ketika terjadi ya kecelakaan gelasnya jatuh, panjenengan satu mungkin orang sing emang gelasi ya sing ibu-ibu dek gelas kok pecah dek iki mama oleh 10 sampai bingung dek sing duwe ketara gak oman terus begitu oman malah sama pecah no dek. Ada yang emang kakinya toh Bu. Tapi kalau gelasnya plastik, jatuh gelasnya aman,
nanti penampilan jadinya juga aman. Jadi kita kasih tanggung jawab apa yang untuk anak itu juga harus anak misalkan tanggung jawab taruh tas bilangnya ketika pulang sekolah. Jaraknya untuk setinggi 150 meter, ya enggak nyampe. Nah, apalagi belajar yang setinggi mungkin juga ada. Jadi jangan tuntut, dek, mau dirak sih dek. Dan nanti anakmu Utang jalur sih Max. ketika itu bahasanya kan masih terbatas usia segitu. Coba Allah sudah langsung kasih bahasa yang fasih. Mereka bakal apa? Jawab. Ma, adiknya nggak nyampe, Ma. Lanjutannya gimana? Maka semuanya harus sama itu tanggung jawab. Ini terutama untuk lanjutannya deh. Kalau untuk bunda-bunda di sekolah, ini sih udah nggak ini. Apa? Sudah nggak dirasakan lagi. Kenapa kok buku orang menyampaikan? Karena sebenarnya bunda Ratna, bunda Rayangan bisa menyampaikan ini. Tapi biasanya memang perlu orang ketiga. Wah, langsung pelakor. Oh enggak, Bu. Orang ketiga itu yang menjebakani. Biasanya kalau bundanya yang ngomong ini wadah, ngomong naik, bunda Rika itu malas ngajarin anak-anak. Jadi kita di rumah juga suka ngajarin anak-anak. Buat jadi kolaborasi ya. Insya Allah itu selanjutnya Ustazah. Tanggung jawab selanjutnya beri kesempatan untuk mengambil keputusan. Tadi kan juga termasuk mandiri ketika anak-anak sudah bisa mengambil keputusan. Orang tua secara tidak sadar sering memaksakan kehendak hati pada anak dan mengambilkan keinginan anak. Leres boten. Nah, yang paling gampang itu apa? Pakai baju. Ini kadang saya alami. Saya itu kan suka pakai kapal ya. Sebagai sama ibu. Kalau bahasa Inggrisnya. Tapi saya ingat lagi ya Firla. Terus tali baju ketika baju itu masih aman, misalkan kita ada acara, kan sering nemenin saya ya kalau ada panggilan itu sering menemani ketika sangat dipakai di hadapan halayak umum pokoknya pasti terlalu kok nanti ternyata pilihannya sebagai pengingat kok pilihannya ini tidak tepat kita mengatakan mohon maaf karena ini acaranya begini tadi belum cocok kalau pakai baju yang ini. Nah kalau nggak mau kepel sama bunda boleh-boleh tapi bajunya yang seperti yang ini. Kak Amari biasanya sudah saya susun sendiri, baju kami sendiri, untuk main sendiri, untuk tidur sendiri, dan untuk sekolah sendiri biasanya di hacker. Jadi sudah bisa milih. Dan itu yang biasa makanan alami. Terus apa lagi makan? Nah, misalkan aku hari ini apa? Itu terlihat remeh, tapi tampak anak itu diremeh. Ketika saya belanja saya akan selalu tanya suami yang pertama. Ayah mau masak apa? Maka saya tidak bisa masak. Kalau bapak jawabnya gimana Bu? Biasanya Bu? Oh sama yo. Oh cocok berarti alhamdulillah 100% suami kita itu laki-laki. Kirain saya sendiri pun ketika mana banyak terserah deh. Kita rasanya dikecil. Besok mau masak apa? Biasanya kecil akan cepat rumit. Kalau anak-anak itu kan sukanya yang campur-campur. Sosis beneran kita arahkan. Saya biasanya jarang. Kalau kok 2 hari yang lalu sudah sosis, kan kita baru saja makan sosis. Sosis nggak boleh dimakan terus-terusan setiap hari. Ganti yang lain. Sekarang pilihannya bunda sayur. Nah, silakan pilih sayur apa? Nanti yang akan menyebut entah itu bayam, kangkung, wortel atau yang lain. Nah, itu meskipun remeh, ternyata merasa anak itu dihargai. Contoh apa lagi Bu? Yang sering kita paksakan ke anak. Apa? Sekolah. Nah, kalau sekolah usia PAUD, TK, SD, ini pendapat pribadi saya. Ada beberapa yang sedikit.
itu masih minoritas hak orang tua menentukan. Kenapa? Anak sekecil itu belum bisa. Nah, belum bisa milih. Ada yang anak-anak lain itu ternyata bisa memilih, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan usia SD, usia PAUD sampai SD itu masih ditentukan orang tua. Nanti ketika SMP mereka sudah punya wawasan. Nah, berbeda dengan anak saya yang pertama. Ketika lulus TK ternyata sudah punya keputusan mau mondok. Keputusannya itu nggak sehari dua hari. Saya bodoh setahun. Saya lihat keputusannya itu sudah bulat apa belum. Keputusan pengen mondok itu diutarakan ketika kelas A. Bunda, Mas untuk di TKA saja. TKB-nya nggak usah Mas langsung mondok. Nggak boleh Mas. Terus setelah itu saya evaluasi ketika naik TKB sampai pertengahan sekitar Oktober atau November itu Ananda bilang begini, Bunda, Mas minta kita. Sudah berani kita nih Mas. Iya, karena Mas kan pengen mondok, berarti keputusannya masih di pondok. Karena Mas pengen mondok, makanya kita sekarang untuk anak kita. Kalau kita SD, Mas pasti pikir pulang untuk kita. Nah, waktu itu karena Oktober itu belum libur saya bilang, Mas, kitanya yang Bunda, ayah libur sekolah. Karena nggak ada yang sama gitu. Kami sebatang kara di Surabaya. Kalau kita itu bahasa Inggrisnya baik itu enggak, hanya dibanding ya. Bunda nggak boleh loh, kita dibanding. Tapi dia nggak mau lagi. Tapi saya percaya Allah itu perencana yang terbaik. Saya bilang nanti tunggu liburan Desember kita nih. Tunggu kita libur sekolah. Bulan Desember itu keputusan kita dan Allah masih bulan. Alasan kita setelah sembuh 2 minggu pas awal sekolah saya survei pondok dulu di Jampuna. Mas mau kita lihat pondok, masih kita pondok, masih suka di sana lihat-lihat. Saya lihat kamar pondok itu makan dan hidungnya kan sama-sama. Mas ini nanti kamarnya begini loh. Ternyata yang menghuni begini. Ini kamarnya berbagi begini. Iya, nggak apa-apa. Mas mau. Akhirnya atas kehendak Allah sampai akhirnya pandemi ya. Pandemi karena anak saya lulus tahun 2020 dan waktu mondok itu tiba saya sowan ke sana Idul Fitri. Saya tanya lagi masih mau lagi sampai akhirnya waktu pengantaran 1 minggu itu Ananda sudah bingung packing. Saya nggak mau packing. Bunda ayo packing kan Rabu berangkat mondoknya. Bener nggak mau? Iya. Terus nggak apa-apa Senin aja packingnya. Senin saya packing, Selasa sampai Selasa malam saya dan packing. Tidak nanti saya kalau kakak orang saya enak banget buat anak saya yang pondok. Mereka nggak tahu isi hati kami sebagai orang tua. Waktu itu sambil packing saya tanya lagi, Mas, ini bener yang kita mau packing di pondok? Benar Bunda. Mas nggak etis nanti di sana. Bunda, ayah cuma nganter. Enggak, terus nanti kalau Bunda pulang gimana? Nggak apa-apa. Mas ya etis enggak. Karena Mas itu di sana masih gitu. Saya tanyakan. Tapi nanti kalau di pondok itu nggak enak, gimana Mas? Jawabannya Masya Allah. Ibu jawabannya begini. Kalau nanti di pondok itu nggak enak Bunda. Kalau ayah sama Bunda itu sama, Mas akan bilang enak. Saking mantapnya. Bener Mas gak nangis? Enggak. Saya terus bilang, yang nangis Bunda. Bunda nanti nangis ketika kantor Mas. Dia bilang apa? Masya Allah jawabannya, ayah sama Bunda, Bunda gak boleh nangis. Bunda harus sabar. Karena Mas di sana itu mau menunggunya Allah Bunda. Bunda harus sabar. Ternyata sampai segitunya kemudian anak itu sampai kan waktu saya antar Bapak Ibu langkah bajunya selesai itu saya langsung disuruh pulang. Bunda sudah pulang saja. Benar, Bunda sudah pulang sama ya. Benar Bunda. Saya masakan ke nyainya, ke kiainya itu sudah nggak bisa berkata-kata. Cuma saya pamit pulang itu saya sudah dimulai air mata. Sampai malam itu saya sudah dari video. Anak itu sudah mandi anaknya sendiri, waktunya makan itu menyiapkan piring sendiri, Masya Allah. Jadi itu keputusan-keputusan kecil yang kami bangun berdua dengan
suami mulai tanya makan pengen apa, ya mau beli sepatu itu warna apa, itu ternyata bisa membuat anak-anak itu membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Meskipun usia segitu masih jarang sekali anak yang begitu. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan satu anak dengan yang lain padahal anak sebenarnya potensinya sama? Apa? Stimulus kita, terutama dari orang tua, karena anak-anak usia segitu banyaknya di rumah, di sekolah mungkin berapa bulan? Sampai padahal paling gampang mungkin paling banyak 2 jam. Berarti 22 jam di mana? Di rumah. Nah, mulai sekarang yang masih kita paksakan kehendak ke anak, meskipun tanda kutip ada otoritas kita sebagai orang tua. Kok itu hal yang membahayakan keputusannya, Ibu? Ya nggak boleh. Ya. Kok itu ternyata keputusannya melanggar syariat Islam? Ya jangan boleh. Itu otoritas kita sebagai orang tua. Kalau keputusannya masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Ya, itu akan menimbulkan keputusan-keputusan yang lain nanti. Mau lanjut ya? Nih. Oke, nah ini selanjutnya. Hargai usaha bukan hasil. Meskipun usaha Anda belum sempurna hasilnya, apresiasi dengan tulus. Kenapa anak-anak kita usia PAUD itu sangat lengket sama bunda-bundanya di sekolah? Kenapa? Karena ketika anak-anak aku mungkin baru bisa naruh tasnya di terak, itu bunda sudah Masya Allah, adik hebat, adik cukup, kita kasih tepuk tangan, tepuk tangan satu kelas. Nah, ada kata tepuk jempol ya bunda ya, tepuk jempol. Siapa yang berani maju? Padahal di depan itu cuma iya kan kita mantu bunda, tapi bundanya sudah gini, Masya Allah, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita yang berani maju. Udah tepuk tangan. Jadi anak-anak di sekolah itu merasa dihargai, sedangkan di rumah, contoh tadi kita balik lagi ketika kita kasih tanggung jawab untuk ambil minum sendiri. Mama haus, ya dek, belajar ambil minum sendiri ya dek. Iya ma, anak-anak segitu main air itu sama, bukan hanya mandi, termasuk ketika minum. Ternyata minumnya itu dibuka kerannya, dibiarin sampai ambil. Nah, bawahnya ambil dibuat kecek-kecek. Ternyata mamanya ini, mamanya gue mah nek longgo nonton TV ini India bisa, iya, mungkin, iya, terus nonton India gak konsentrasi, sudah nggak ingin anaknya kalau lagi ngambil air, ono kacol, terus namanya dulu, selalu kan nggak boleh favorit saya, diri lah kok lagunya mati tele loh lah ada mau gak ambil air itu sampai sama kan yang nyari dilihat wes banjir apa? Rasa dia bu ya Allah dek ayo ke kamar mandi loh kamu kan belum minum loh lagi minum kok digeret rasanya aku masih haus belum minum nanti mau apa wae gak minum iya tapi air tumpah terus tak buat mainan itu padahal hanya air yang tumpah. Kita coba waktu masuk sebenarnya yang salah itu siapa? Kita kasih sama misalnya sampai airnya tumpah lalu lo dek maaf dek bunda nanti kok gak lihat tumpah ya dek ternyata anaknya enggak kok mami bisa masuk tak buat mainan ngamuk mami kita apresiasi oh iya belajar sudah penuh ya dek sudah sekarang duduk minum dulu tata airnya yang tumpah gimana? Nice
alhamdulillah kita pel sama-sama. Kita lihat usianya. Kalau masih 2-3 tahun kita pel sama-sama. Kalau sudah usia tahun sudah bisa, kalau tinggal ngelak saja. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita apresiasi. Biasanya kita itu kan anak-anak itu muntah dulu sih. Itu bukan berarti yang ngomong itu enggak. Ya bodoh, cuma bedanya saya ketika ngomong terus ada yang marah itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan hati-hati dengan istighfar ya ibu. Apa enggak boleh? Boleh. Istighfar itu sebanyak-banyaknya. Sampai kalau ada istighfar kita salah, anak kita bisa kan beda ya. Kita mikirkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, itu astagfirullahaladzim. Kita sengaja kan. Jadinya kok guyurnya kok mau kebenaran. Si kecil itu beda sama masnya, kritis banget. Masnya itu kritis, tapi lebih kritis yang gimana? Bukan kritisi saya, kritis tentang pengetahuan. Misalkan ngapunten, menguap itu kan kita meneteskan air mata ya. Itu tanya, Bunda, kalau pas muap, itu kok masa sih mengeluarkan air mata? Kenapa ya? Itu kritisnya begitu. Kenapa kalau tidur itu kadang-kadang ngorok ya Bunda? Ngapunten ketika kritis, kita bisa itu pipis, ngapunten kan kena kaki. Tanya Bunda, mas kalau pipis terus kena kaki, kalau air pipis itu hangat, sampai kaki itu tetap pengetahuan. Nah kalau yang adiknya ini kritisnya mengkritisi saya ketika saya bersudah astagfirullahaladzim, langsung dia bilang, Bunda, kenapa kau istighfar Bunda? Adik tuh gak ngapa-ngapain Bunda, cuma gini Bunda. Ya Allah, belum ngomong baru istighfar. Ternyata anak kita sudah ngiteri nada istighfar kita. Jadi kalau istighfar dalam hati aja. Oke, siap. Nah itu oke. Jadi istighfar itu bedanya. Mungkin panjenengan langsung gas, itu gas mulut. Nah masih bisa dikadang. Katanya limbah hati itu malah lebih sulit sembuh. Kalau nyubit mungkin nanti gosok-gosoknya pedilo, tapi tidak Bu. Ketika kita nyubit itu malah yang nomor 2. Hati iya, fisik iya. Kan ada gitu ya. Mending didepuk iya anaknya maras kok waras mari daripada di apa bahasa Inggris dilono apa ya intinya sakit hati itu malu enggak. Jadinya tahan itu malah ini. Saya itu punya ngapunten semuanya nggak pegang, tangan itu ya Allah. Tapi karena saya sayang, saya langsung kemarin itu kan ke saya bilang, udah saya ada rezeki itu punya anak saya mau berbagi di pondok baca untuk boleh monggo. Terus sambil tanya saya katanya nggak marah. Marah kan sama bukan nggak pernah marah. Kan kami kos-kosan Bu. Jadi kos-kosan saya itu rumah RSSSSS gitu ya. Rumah sempit sekali sehingga selondor saja susah. Tapi insya Allah dibuatkan oleh Allah karena dipakai ngaji. Terus beliau bilang, lah kalau Bunda, lek marah kok kabeh sak komplek kos-kosan itu bener. Loh, Bunda itu lek marah bedanya. Beda satu akan diam. Ketika mau marah Bunda istighfar dulu. Nah, kalau kata orang Jawa itu nambah dulu. Nah, jadi nggak sampai keluar marah. Nah, gimana ya Bunda? Aku sadar. Ketika saya terlanjur marah, saya akan bilang, saya akan panggil nama lengkapnya. Ya Allah, Fatimah Azhara binti ayahnya saya sebut, yang namanya seperti putri Rasulullah, yang insya Allah mungkin bisa jadi surga. Kenapa ya? Kok begini? Jadi ada doa-doa yang saya lakukan. Tapi volumenya juga kecil cuma dengan anak saya saja. Nah bedanya itu, Bunda bukan berarti malu sempurna nggak pernah marah tidak. Dan Bunda ngeri sebisa mungkin nggak pernah pakai tangan untuk menyakiti anak saya. Ketika saya mengulurkan tangan dan anak saya tahu,
berjabat tangan atau membelai kepalanya atau nah, karena ini nanti juga akan dipertanggungjawabkan ya, ditanya sama Allah. Tapi kalau nanti kita di sana mau dan anak kita tuntut macam-macam ketika di akhirat, dia akan ucapkan semua kepada Allah apa yang kita lakukan, termasuk dicaci maki, termasuk dipukul. Udah, nanti ada dialog yang begini, yang falailun fitim. Udah, anakku itu bunda wis gak bisa diomong, gak bisa diomongin, jadi harus pakai tangan. Nah, panjenengan tahu anak kita itu punya otak yang elastis. Nah, bisa dibentuk. Elastis itu apa kita bayangkan? Kita kan dari adonan. Nah, adonan itu kan elastis, gampang dibentuk-bentuk. Itu juga otak anak kita. Anak kita ketika kita membentak dengan volume pertama, kok nggak mempan, kita akan naik ke volume 2. Lakukan terus volume 2. Tapi panjenengan kita ini nanti bikin kurva di rumah. Ya. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu, paling lambat 3 bulan, volume 2 tidak akan mempan di telinga putra putri panjenengan. Jadi jenengan mau tidak mau akan naik ke volume 3. Begitu seterusnya sampai volume maksimal panjenengan. Di situ panjenengan sudah tidak punya volume lagi untuk menaikkan. Loh, 10 volume misalkan maksimal, putra putri panjenengan nanti kebal. Jadi telinga itu mendengar, Bu. Tapi dia itu bahasanya apa sudah tidak keren. Yang kata apa aja Pak? Yang tuli, ya. Jadi telinganya nggak tuli, tapi dia sudah nggak mereka. Jadi mau tidak mau, panjenengan akan menggunakan kekuatan tangan, ya. Diplok baru. Ngomong ayat-ayat, volumenya sudah tinggi, sana ngomong sini ngomong sudah. Wis bunda, wis suwe. Ini kayak gitu. Besok, jilid panjenengan itu juga level-level kan. Sampai panjenengan kulit beli anak dari sampai berapa pun itu nanti juga nggak akan mempan. Nah, makanya hati-hati yang sekarang masih suka teriak, panjenengan ini tahu volumenya sampai berapa. Jangan sampai ditambah volume lagi. Caranya biar volume itu nggak naik, caranya biar kalau volume saya sudah habis, nada tingginya, terus bacanya itu nggak moro tangan. Gimana Bunda? Kita dijawab dari hati ke hati. Ya, tuntunan para nabi dan rasul itu ternyata nggak ada yang pakai pukul-pukul, itu apa fisik-fisik. Nanti ada yang bilang, ada Bunda, itu kata Rasulullah. Oh Bunda, itu kata Rasulullah. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, katanya boleh dipukul. Nah, baru kita jadi lebih lengkap. Satu, boleh dipukul ketika tidak sholat usia 10 tahun dengan catatan pukulnya tidak sakit. Ya, pukulnya tidak boleh meninggalkan bekas. Pukulnya tidak boleh daerah kepala dan muka. Udah, mukul kok seakhir aturan itu. Itu sampai Rasulullah menghargai kita sebagai manusia. Bahkan mukul anak pun ada aturannya. Itu gimana bukan mukul nggak sakit? Tepuk aja di bundanya. Itu kan tidak. Dek, ayo sholat. Nah, jadi tidak ada yang main pukul-pukulan. Terus selain tidak boleh pukul wajah, kepala, tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas, tuntunannya Rasulullah boleh dipukul usia 10 tahun kalau nggak sholat. Ketika panjenengan mulai 7 tahun sampai 10 berarti ada berapa tahun? Ada 3 tahun panjenengan sudah mengajarkan anak-anak sholat. Nah itu juga termasuk kemandirian. Ya, kok ternyata sampai sekarang anak saya Bunda sudah ada yang mengajar tapi sholatnya saya ngomong karena lepas dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Itu dibiasakan meskipun belum kewajiban. Kok panjenengan nggak pernah ngajari usia 7 sampai 10 untuk sholat? Sekarang orang-orang mandiri suruh berangkat sholat, nggak bisa. Nggak bisa. Kok orang-orang panjenengan langsung pukul? Kata Rasulullah itu kalau 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Kalau anaknya
balas gimana? Bapak kan nggak pernah ngajari saya ketika usia 7 tahun sampai 10. Terus anak gimana mau gimana? Jadi harus diajari dulu. Sudah ada 3 tahun, insya Allah sudah terbentuk. Nah, itu juga termasuk kemandirian yang hakiki ketika anak-anak kita itu dengar azan langsung sholat dan tidak bisa datang serta merta. Nah, kalau misalkan nonton TV, kan jangan manggil 1, 2, 3 nggak boleh. Kalau saya, misalkan saya nggak punya TV bu, ya Allah, rakyat kecil nggak bisa beli TV saya, jadi nggak ada TV di rumah. Yang ada apa laptop, misalkan kok lihat laptop, kok nggak denger. Tapi anak saya lihat laptop atau HP cukup 15 menit sehari. Itu kok misalkan kan dibablas, itu kok dipanggil kok nggak, saya nggak naikkan volume, tapi saya langsung datang. Cek, saya matikan kalau laptop, kalau HP langsung saya ambil, otomatis dia akan berhenti. Sudah nggak usah ditambah volumenya. Tapi kalau kita rata-rata 99% kita sebagai orang tua nggak ngorok, tapi menaikkan volume itu tadi. Dan puncaknya nanti kita akan memakai kekuatan kita. Nah sampai kapan? Kalau anak kita sudah besar, tenaganya lebih kuat, ajak duel. Ya, nauzubillah ya. Jadi nggak mau kita berharap anak-anak kita itu masuk. Jangan, kita nggak boleh sebenarnya berharap dihasuh oleh anak. Tapi kita bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah nanti akan cemburu. Kita sudah banget nanti kalau diopeni anak. Itu orang panggilan begini. Esok encing sore sinten belum dirjengen desi. Soalnya putraku ini banyak. Siapa tahu ternyata kamu terlalu kompak, alhamdulillah ternyata ada dulu oleh Allah. Seperti kita berduka ya dari pondok Al-Azimi, ternyata pemuda-pemuda yang sedang berjuang itu yang diambil oleh Allah. Kita nggak tahu ya. Tapi sebagai manusia kan kadang gitu. Kita pengen nanti tua itu diperlakukan baik sama anak-anak kita. Maka kita sedari kecil bukan hanya mendidik, tapi kata Bu Eni Risma, anak itu menciptakan kenangan indah. Jadi mendidik dengan kenangan yang indah. Nanti panjenengan misalkan kalau sekarang mau tangan atau suka bertangan, panjenengan syukur ternyata harus kayak mau tangan ini. Bukan enggak ya kita sehat sampai mati. Tak sengaja mau minum obat, terus habis mau minum obatnya sama putra-putri kita ternyata nyenggol airnya tumpah. Bu, ini gak iso. Mbak iya deh, maaf deh, pakai ibu sekon cuma tertangani. Makanya aku masuknya wayang bu. Tangan kita Nauzubillah. Insyaallah itu deh. Oh iya, itu tadi sedikit lagi. Itu tadi kan gambarnya anak saya pegang piala. Gak apa-apa bunda, gak usah sini. Itu kan anak saya pegang piala. Nah, untuk menyadar, itu ananda alhamdulillah waktu juara taktis, juara 1 di Sidoarjo. Misalkan kok gak juara gimana bunda? Kita sudah apresiasi karena dia berani naik ke atas panggung seperti yang saya ceritakan. Bunda Ratna dan bunda-bunda di BPT Harapan Bunda. Sekecil apapun usaha anak-anak itu diapresiasi, apalagi kalau menang. Nah, malah apresiasi kita masya Allah. Latih anak mengelola waktu dan tanggung jawab. Ajarkan anak menyusun jadwal sederhana. Misalnya kapan belajar, main, istirahat. Dengan pengawasan yang profesional. Kita sebagai orang tua ya, anak belajar mengelola waktu dan memahami bahwa setiap kegiatan harus diselesaikan tepat waktu. Sampai tahu untuk dikongkong ini. Diskusi. Jadi saya mulai anak pertama sampai kedua ini, anak saya dulu itu mulai masuk taktis itu sekitar 3 tahun sekian, belum pernah masuk panggung. Karena ada kegiatan di luar, juga ada tanggung jawab untuk sekolah hafalan, maka kita diskusi. Nah jadwalnya itu bu, kita diskusi bareng, bukan kita orang tua tok yang menentukan, dan juga bukan anak saja. Kita dengarkan dulu pendapatnya gimana. Biasanya kalau suami saya tanya, Mas, sekolah hafalan ke ayah itu pilih waktu yang mana? Nanti kita kasih pilihan di mana suami saya itu bisa mendampingi pagi setelah sholat subuh,
sore habis asar dan maghrib ya menjelang isya gitu. Nah, si kecil ternyata kakaknya gini jawab, setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh, maksudnya karena anak usia 4 tahun, habis sholat subuh itu ngantuk, terkadang tidur lagi. Gak boleh bunda, habis subuh gak boleh tidur. Kita belum bisa sesaat itu, ya sudah gak apa-apa. Kita evaluasi lagi, mas, ternyata kalau habis subuh masih ngantuk. Nah, jadi gak bisa setoran. Apa mau diganti ini jadwalnya? Enggak. Mas tetap mau habis subuh aja. Kalau mas misalkan ketiduran, nanti dibangunin jam sekian gitu. Nah, jadi tetap pagi. Kenapa kok jadwal juga karena anak nggak ikut saya ngajar. Kita 6:30 itu kita sudah harus berangkat. Meskipun anak belum sekolah, tapi anak-anaknya itu kemana-mana ikut saya. Nah, seperti itu. Terus nanti mainnya jam berapa, istirahatnya jam berapa. Jadi biasanya istirahat itu punya jadwal khusus tidur siang setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, nanti sekitar jam 2 itu bangun mulai bermain. Nah, nanti beri sholat asar, habis sholat asar itu berangkat ke rumah papi sampai isya. Nah, isya ini baru pulang tuh. Setelah itu boleh bermain. Jam 8 malam itu sudah harus naik ke atas kasur. Kenapa? Karena ada jadwal juga di sini yang saya disiplinkan ke anak-anak. Pertama, kita cerita dulu. Sehari ini tadi ngapain? Ketika di rumah makan kan nggak ketemu sama saya itu ngapain. Terus tadi gimana setorannya ke ustazahnya? Ada nggak sesuatu yang di sana itu tadi nggak berkenan di hatinya? Terus biasanya baca buku. Nah, ini yang lama biasanya. Baca buku, jadi mungkin nanti jam 9 atau kadang paling lambat setengah 10 itu sebenarnya baru orang. Tapi jam 8 itu sudah saya terapkan main ke atas kasur. Itu kakaknya, ternyata adiknya sekarang beda lagi. Jadwal kakaknya itu nggak bisa diterapkan ke adiknya. Kenapa? Karena kegiatan kita sudah berbeda. Di kombi baca saya cerita itu karena masih rame anak-anak sampai jam 8 malam. Nah, terus dia punya kebiasaan sama suami mesti diajak muter keliling, entah itu 5 menit atau 10 menit. Nah, biasanya kita keliling pulau sini balik sambil kita di atas motor. Ternyata kalau si kecil itu setengah 9 paling awal setengah 9 atau bahkan jam 9 itu baru bisa naik kasur, baru bisa baca buku, baru bisa cerita-cerita. Kita diskusikan bersama. Jadi kita sudah tahu, misalkan dia bangun sekarang kelas 1, masuk kelas kampus dia jam 6 langsung bangun. Karena sekarang subuhnya itu pagi banget nih. Pagi banget gak sampai pukul 4:15 sepertinya. Maju terus. Jadi anaknya harus tidur. Terus saya biarkan tidur dulu lagi. Nah, sekitar setengah 5 atau kadang jam 5 itu baru saya bangunkan lagi. Saya masak. Jadi jadwalnya itu juga untuk kita sebagai orang tua. Jadi biar kita nggak bingung mana yang mau dikerjakan. Meskipun kita bisa nggak secara tertulis, tapi ditulis juga boleh. Tapi kalau sudah ditulis, jadi dia bangun bantuin bunda biasanya. Entah itu membantu potong tahu, atau kadang itu cuma ngambilkan buku yang ada di kulkas ini. Bukan bunda sudah dicetak membantu bunda. Selesai itu ditinggal. Tidak ada apa. Nah, saya masak ternyata sama kebetulan suami yang pegang si kecil, mulai dari ngecek jadwalnya. Jadwal malam sudah disiapkan, tapi sebenarnya dicek jadwal, ngecek hafalan, ngecek yang disetorkan nanti, terus ngajinya itu dikasih ayahnya itu pagi. Nah, jadi panjenengan yang apa bahasanya berat mengerjakan sendiri di rumah pagi hari memang dibutuhkan kerja sama. Di sini siapa yang sudah bekerja sama dengan ayahnya kalau pagi terutama? Ya Allah, ya Allah, benar nggak ada? Oh saya ketika pagi menyatakan si bekerja sama toh? Ya Allah, ya kan sendirian bu. Masya Allah. Kita orang menguatkan berkat dengan semua ini luar biasa. Tidak apa, kita syukuri ya. Aku mulai terus Pak, tidak ada mau cerita. Kisi-kisi ini Pak.
Boten nggih. Semoga Allah mengurangkan berkah dengan insyaallah setelahnya itu diberikan surga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, itu nggih. Jadi sudah tahu deh jam sekian sudah selesai. Mandinya sudah selesai, ngajinya sudah selesai. Jam 6 kurang 1/4. Kalau dapur saya masih berantakan, saya tinggal. Saya nganter dulu berdua dengan suami nganter. Setelah nganter pulang, suatu persiapan berangkat ke sekolah, saya beres-beres. Nah, jadi paginya terasa ringan karena kalau kata panjenengan kan pagi itu perang Barata Yuda. Kalau saya bukan perang Barata Yuda, perang Badar. Perang Badar ya. Nah, gitu insya Allah itu. Kita lanjutkan, insya Allah kurang sedikit. Nah, ini catatan. Jadi membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab adalah investasi jangka panjang. Jangan dikira cuma ngajari ngambil minum, cuma ngajari naruh mainan di tempatnya, pernah kita diajari milih baju sendiri, diajari pilih makanan sendiri itu hal yang lain. Tidak, ya itu kan sekarang. Nah masa sekarang anak-anak disuruh sama pilih presiden Sopode, nggak bisa. Ya, jadi pilih paling gampang nggak pilih baju warna apa. Ya, saya itu kemarin ke kamar sama anak saya yang pertama. Jadi saya itu emak-emak prepare-nya itu yang bulu-bulu. Jadi untuk lebaran itu biasanya saya Desember itu sudah beli. Ya Allah, emak-emak banget. Jadi nanti itu saya punya orang pusing itu saya nggak ini. Berarti ben khusus ya ibadah. Amin. Salah satunya ketika saya Ramadan itu jadi saya hampir 27 atau 28 hari itu full. Maka saya nanti nggak sempat lagi begitu. Nah, itu kan sudah selalu saya siapkan. Ternyata anak pertama saya itu yang kemarin. Bunda itu kok kalau lebaran bajunya selalu sudah disiapkan dulu Mbak. Masa nggak ditanya saya pengen baju warna apa? Karena kebiasaan kalau mau pergi meskipun baju sudah ada kan pilih sendiri. Amin. Nah, karena kenapa? Karena anaknya di pondok, saya nggak bisa diskusi. Nah, ini tadi saya sudah rencana. Berarti kalau sama nanti saya tanya Mas lebaran kamu warna apa gitu. Jadi anak kita akan menemukan sebuah kesalahan. Kalau kita itu sudah istiqomah melakukan. Contoh kecil itu tadi. Kok Mas berarti akan ada di pondok itu mulai usia kelas 1 sampai kelas 5 berarti 5 tahun. Saya sudah siapkan. Pulang itu sudah bisa semuanya. Ternyata kemarin saya dibutuhkan yang lebaran. Berarti di kelas 5 nanti harus saya tanyakan ya. Proses ini memerlukan kesabaran dan keteladanan dari orang tua. Mulailah dengan langkah kecil, konsisten dan memberikan dukungan yang penuh cinta. Ini ya, kesimpulannya mendidik dengan cinta dan konsisten. Kalau dalam bahasa Islam kita istiqomah kecil, ya kan? Ya, sedekah syukur itu yang baik 1000 tapi terus seumur hidup jangan berpesan langsung 1000. Ternyata amalan yang baik itu yang kecil tapi istiqomah 2 kali 5 itu berapa Bu? 10. Nah 5 kali 2 sama dengan berapa? Sama. Tapi dalam hal istiqomah 2 kali 5 itu lebih baik daripada 5 kali 2. Ini resep keberhasilannya orang Cina. Kenapa orang Cina itu kok sukses di mana-mana? Pasar saya itu, di pasar saya itu suami orang Lamongan, ada pasar Motu. Itu sampai sekarang berkembang baik. Kakak saya kan berdagang, ternyata bilang begini. Pasar Motu ini oleh di Cina. Ini masih berkembang baik. Itu mesti kok sing jowo-jowo. Kenapa loh Kak? Orang Cina itu dia ambil untungnya sedikit, tapi dia laris. Setiap tahun, tapi orang Jawa itu jualan, dia langsung pengen untung besar.
memberikan anak untuk menanam usaha-usaha kecil, lain-lain nomor satu kolaborasi. Selain di rumah kolaborasi dengan suami, berarti kolaborasi dengan siapa Bunda? Dengan anak-anak, dengan siapa lagi? Dengan sekolah. Jadi panjenengan nggak bisa jalan sendiri, Bunda Paul nggak bisa jalan sendiri. Dua orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama akan mengikat waktu menjadi separuhnya. Paham ya ucapan saya ya? Panjenengan kok mau ngisi air? Nah, misalkan kok kamar mandi ini penuh, harusnya dengan 10 timba air. Kalau panjenengan ngisi 30 orang, berarti panjenengan cukup bawa berapa timba? 5. Maka nggak bisa sendirian, harus kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Terus setelah kolaborasi lanjutannya ridho. Panjenengan menitipkan putra putrinya di sini sampai ridho dereng. Ridho Bunda, aku kuasa kok anak Bunda rata sama bunda-bunda yang lain. Pokoknya anakku iso gak iso, wes tak pasang penuh, aku wes gak pelok-pelok. Bukan itu yang saya maksud ridho di sini. Yang saya maksud ridho di sini ketika putra putri panjenengan di sini dididik sama bunda dan juga bunda paut yang lain. Contoh tadi misalkan ambil air sendiri, ternyata Ananda kata motoriknya belut ini mungkin naruhnya gelasnya nggak pas dan ada sisa air yang tumpah. Ananda mau jalan, ternyata kamu kan harus bilang kok kepleset. Nah, jatuh, nangis sampai dijemput nangisnya belum Bunda akan mandikan sama kali kita. Bunda mau tadi Ananda naruh gelas, airnya tumpah jadi Ananda kepleset, nangis. Langsung diperiksa. Dek, ayo dek, di RS itu aku begitu. Biasa saudara nanya, tapi ini bocah enggak Allah. Gimana sampai di bawah ini kan aku sama aku kita nggak tahu di ronsen. Nah ini yang saya maksudkan dengan harus ridho. Ketika Bunda Rana sudah cerita begitu, oh anak kita tahu enggak apa-apa. Oh iya Bunda terima kasih. Di sini itu terima kasih sudah karena anak kita sudah diajari. Kok masih ada yang belum sempurna? Kok di panjenengan kadang masih ada yang nggak nyaman, kadang pulang nanti cerita bertengkar sama temennya atau apa. Pokoknya mana panjenengan itu harus ikut sama bunda-bunda dulu. Ya, karena itu dalam rangka mendidik kita mendidik panjenengan. Bayangkan mendidik anak usia 2 sampai 4 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Dididik nangis. Kalau panjenengan enggak ini loh kan, anakku sudah sampai ke apa pun nangis saya boleh. Bunda kamu kok sama bunda Ratna itu. Jadi ridho yang saya maksud di sini adalah panjenengan harus ridho wilahi ta'ala menitipkan kita panjenengan di sini. Kok anak panjenengan ada jatuhnya, ada kesenggol temennya, itu harus lego. Ridho itu kan lego ya. Nah, jangan dibawa sampai ke hati. Karena kalau jenengan tidak ridho kepada bunda-bunda di sini, ilmu yang putra putri panjenengan dapatkan itu tidak akan barokah, tidak akan manfaat. Ya, yang utama itu panjenengan ridho. Semua teori-teori yang saya paparkan di depan tadi itu impian kita sebagai manusia. Hal yang paling penting ketika kita kolaborasi dengan sekolah, kita ingin ridho dengan guru kita. Kalau kita ridho, guru-guru ridho sama anak kita, maka anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kata Gusnya pondoknya suami saya, orang tua itu merawat jasad, guru itu merawat ruh. Jasad itu ibaratnya cangkang, ruh itu ibaratnya mutiara. Antara cangkang dan mutiara itu perlu yang mana? Penting yang mana? Mahal yang mana? Mutiara. Maka sebenarnya
melukis ilmu dan melukis akhlaknya. Nih, insya Allah itu. Tadi ada lain-lain apa? Lain tadi ngobrol ya. Me time, quality time, quality time sama Anda. Tanya, nanti tuh hebat hari ini ibu sudah bisa ngatur tasnya sendiri saat pulang sekolah. Tadi adik juga apa Bunda Rana di sekolah sudah nggak nangis. Waktu mama tidak kerja, adik sudah hebat bisa main sama teman-teman. Anak mama sudah jempol, sudah mandiri. Kalau saya selalu saya kasih EPPN, sudah mandiri seperti Rasulullah. Jadi kalau ada akhlak capaian yang dicapai oleh anak-anak kita, saya selalu kasih EPPN. Mandiri seperti Rasulullah, dermawan seperti Rasulullah, berani seperti Rasulullah. Jadi biar tahu kiblatnya anak-anak kita itu adalah anak-anak kita yang agung, yaitu Rasulullah. Jadi anak saya yang mungkin itu usia sekitar cemilnya itu 12 tahun, ketika sudah bisa nyendok-nyendok sendiri, Masya Allah, adik sudah hebat, sudah mandiri seperti Allah, maksudnya Rasulullah. Nah, gitu. Jadi quality time. Kapan quality time itu berbicara yang efektif dengan anak itu? Satu, ketika mau tidur. Dua, ketika mau berpisah. Berpisahnya bukan di bandara, Bu. Ketika anak-anak di sekolah yang nganter. Nah, saya nganter itu biasanya selain cium tangan, saya boleh kepalanya cium kaki. Nah, itu sambil bisa dinanti di dalam yang hebat ya. Pesan saya apa yang pertama? Setelah saling saya biasanya ngomong saling sama Bu Guru, pakai tangan dua. Saya mengajari takdir kepada guru, pakai tangan dua salingnya sama Bu Guru, cium tangannya. Nah, lalu masuk ke biasa itu belajar. Pokoknya saya entah yang di pondok dan di sekolah, setiap berangkat yang saya ajarkan itu baik manut sama guru. Ketika itu apa yang disampaikan guru itu tidak mengajak kita kepada kemungkaran. Itu. Jadi saya bilang, karena ketika anak-anak kita itu pengen berilmu, itu sudah ada kitabnya. Penjelasan ini yang orang pesantren, apapun. Ya, jadi kitabnya itu begini. Guru, catatannya dalam kitab. Kata suami saya begitu yang pesantren. Kalau saya memang urusan pesantren, bukan pesantren kilat. Suami. Ya, jadi kemudian kita ambil kata suami saya itu sudah catatan dalam kitab. Ketika ingin anak kita berilmu, itu kita harus takdim, harus hormat pada guru. Jadi kalau barang itu saya masih ajak anak saya berusuhan. Silaturahmi itu guru-guru saya waktu madrasah. Kalau kita nggak bisa semuanya kan, kita terbatas waktu, maka saya ambil kepala sekolah. Kepala sekolah. Atau biasanya saya guru yang paling ini, saya paling favorit guru saya itu guru Al-Quran hadis sama guru matematika bahasa Indonesia. Itu saya kasih tahu. Nah, mungkin Mas, karena Bunda itu namanya guru-gurunya Bunda yang kecil ini. Jadi Bunda itu sekarang bisa lancar ngomong itu karena doanya guru bahasa Indonesia. Nah, sekarang Bunda bisa begini, mungkin karena doanya guru ini. Saya ajak begitu. Jadi diajak suan-suan gitu sama suami. Nah, itu cara kita. Nah, kalau panjenengan nanti sini kan ada pasar baru ngomong-ngomong. Kalau panjenengan barangkali besok ketemu Bunda Rana atau Bunda yang lain, nah itu ditanya, Bunda, berarti belanja apa Bunda? Ini cumi-cumi tapi kok larang ya cumi-cumi ini juga berada di bungkus saja Bunda mau berapa kilo? Wah, Bunda kan oh iya biasa bayarin. Nanti kalau kamu kan jadinya langsung melirik. Pulang nanti mungkin tanya, Ma, kok tadi mama bayarin cuci-cucinya Bunda Rana? Iya, sesekali kita kasih hadiah untuk Bunda Rana. Mosok ya setiap hari cuma nemenin adik ke toilet. Kalau di bawah kan toiletnya itu tuntas ya Bunda. Apa sudah tuntas toiletnya di sini? Belum. Nah, belum kan? Panjenengan masih mandiri kan ya? Nah kan? Iya, termasuk mandiri itu kalau
BAB. Nah itu sudah mandiri, sudah bagus ya. Oh, oke sih masalahnya langsung sepi. Lagi muda, udah kan hari Minggu. Ayahnya anak-anak mau ngantor ini, Bu. Biasanya Minggu lagi ke kulkas, Bu. Ayah ke anak pas ini praise. Lolah ya Allah. Wiki dikit contoh budaya menjadi cumi-cumi ini bundaran soro banget di orang lupa. Jadi nanti anak akan nanya, oh termasuk salah satu hormat itu begitu. Enggak harus Bu, panjenengan ketemu kok disapa, Bunda, pada tentu di Bunda. Oh belanja mana? Nopo, itu juga semua menghormati. Enggak malah panjenengan nyambut ketika tahu. Anaknya, Mama kenapa? buatan anda ada. Enggak ada, kalau katanya harapan Bunda enggak ada. Anaknya tanya, apa sih? Tadi ada pendaratnya kak kita langsung beda. Iya, kok mas, Bunda tanya-tanya. Mama kan mau nonton. Enggak, kalau di sini semuanya harapan Bunda itu insya Allah baik. Contoh, bukan pendaratan nggak mungkin kita bayarkan dengan tapi kalau bayarin nggak ada malu. Ya, Masya Allah itu ya. Jadi keberkahan ilmu itu bukan semata-mata kita gede banget terus anak itu pintar, enggak. Ya, kalau orang tua, kalau guru kita ridho, insya Allah murid anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli ilmu. Ya, termasuk mandiri itu ilmu. Jadi itu bukan berarti anak-anak langsung pintar itu enggak. Rescue kehidupan sehari-hari itu ilmu yang juga penting. Insya Allah itu, nah pada akhirnya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini hambanya yang lemah, tidak bisa apa-apa. Apapun yang menggerakkan itu adalah Allah. Maka kita harus meraih Allah. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Doa kita sebagai ibu itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Ya, salah satu doa yang dijawab oleh Allah itu adalah doa ibu. Setelah ibu kita cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Setelah sholat ini sudah biasa kita lakukan ya, sepertiga malam sudah biasa kita lakukan, antara azan dan iqamah sudah biasa kita lakukan, hari Jumat antara asar sampai maghrib sudah biasa kita lakukan. Tapi ada yang biasanya kita lupa, ada waktu yang ijabah doa apa? Saat turun hujan. Ketika turun hujan apa yang ibu lakukan? Ya Allah, jangan kita itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Baru Iritasi Bu, ini contoh pribadi ini. Ketika meditasi di teras panas aneh. Ya Allah, lagi dikasih lapor panas aneh. Ketika Allah memberikan hujan, itu juga ada malaikat yang turun, panjenengan doa sebanyak-banyaknya. Nah, itu waktu di mana doa itu saja, tapi banyak kita lupakan ngebuat jemuran. Benar nggak boleh angkat jemuran? Boleh, tapi angkat jemuran ambil doa. Yo boleh. Ini malah bagus. Doa dulu sambil angkat jemuran. Kalau saya angkat jemuran sambil doa, karena angkat jemuran itu termasuk jihad. Jihad apa loh? Itu kan berarti suami batu masjid biar nggak basah. Angkat jemuran ambil doa, ya Allah jadikan aku pernikahan yang sholihah. Ya, yang pengen anaknya punya jodoh yang sholihah, jangan nanti usia 25 baru didoakan Bu. Mulai dari dalam kandungan, karena doa itu seperti benih. Yang pertama mereka nggak tahu kapan tumbuhnya dan berbuah. Maka mulai sekarang kalau saya nggak lupa dan berikan jodoh kepada anak-anak saya itu jodoh yang sholih dan sholihah itu mulai sekarang. Saya minta suami Bu, kriteria suami itu bukan saya pas siap yang menikah, karena saya juga termasuk golongan kaset rapi. Sama ngomong pinternya gitu man. Ya undangan ini aneh tuh, makanya ya tetap larang. Jadi saya itu sih tidak ngerti. LGVK itu sudah ada buku pernikahan. Itu saya selalu langsung nekat. Oh saya nanti ini satu dari suami yang paling seiman, sudah pasti
Dua, yang cocok sama bapak. Jangan luar anak gadis yang milih ibu. Ini angin bukan. Yang cocok sama bapak karena bapak saya itu gampang susah. Yang cocok sama bapak. Dua, ketika saya tambah besar, kepentingan tambah. Ketika saya kuliah itu yang tahu Pondok Langitan, sekolah saya melewati Pondok Langitan. Nah, kemudian para santri itu berangkat ke masjid. Itu masya Allah pakai sarung, pakai baju kuku putih. Itu seperti apa manusia? Bersih, jadi kena sinar matahari itu cahayanya masya Allah. Saya nyawang dari atas bis, nyawang mobil. Nah, dengan petang, saya lihat begini, tapi doa saya kok enggak, bukan kita orang wanita, saya gini, ya Allah, kok hati saya sejuk ya ketika melihat para santri itu pakai baju koko, pakai sarung, berangkat sholat Jumat. Semoga nanti suami saya itu orang pesantren. Bapak spesifik, segitu. Setelah itu Bu, ketika sekolah kelas 3 saya itu jatuhnya itu sampai pelajaran ekonomi. Dan saya itu suka bahasa Indonesia, saya suka kuliah bahasa Indonesia. Saya itu juga suka ekonomi, ya tapi saya harus pilih bahasa Indonesia untuk kuliah saya. Semoga jodoh saya itu adalah orang lulusan ekonomi. Sampai segitunya. Saya anak pertama, saya pengen suami saya itu anak terakhir, itu yang awal-awal. Saya pengen anak pertama itu nggak pengen punya ponakan duluan. Jadi pengen ketika saya nikah itu saya sudah punya ponakan. Sampai begini. Dua, nggak ngerokok, nggak satu desa sama saya. Setelah saya ketemu jodoh saya yang suaminya terkait masak kamera, semuanya ada dengan suami saya. Teman-teman saya, sempat saya sudah begini itu banyak yang nggak percaya. Benar. Jadi ketika saya sudah ada buku pernikahan, itu saya sudah mulai dengan suami saya. Nah, apakah jangan ingin maju seperti apa? Saya sekarang ini minta untuk masih kecil jadi nabung doa yang banyak karena segala sesuatu yang kita lakukan berhasil atau tidak bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memudahkan. Doa itulah ujung doa kita. Setelah tadi kita cari waktu yang mustajab, kita sebagai ibu ada satu lagi apa? Bersedekah. Jadi sedekah itu akan mempercepat doa kita. Sepertinya Pak Repin yang 2 tahun lalu saya sudah nyampaikan. Sedekah yang paling gampang yang meringankan bunda-bunda. Ya, kalau nggak bisa bayarin cumi, kalau nggak mau bayarin cumi. Sedekah itu apa? Termasuk senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ketemu bunda dulu senyum, ketemu yang respect senyum, itu sedekah. Ya, habis ini terus doa. Kalau saya sudah sedekah, saya doa memang ya. Jadi
di hadapan Allah yang dicari itu kita orang tuanya. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga kalau mama saya papa saya belum pensiun. Alangkah sedihnya ketika nanti, ya Allah, saya nggak mau masuk surga kalau bunda bebek harapan Allah belum di sini. Kaget Allah. Loh, nggak dari papa mama? Iya, karena saya bisa ketika itu diajari bunda-bunda bebek harapan bunda. Ya, insya Allah itu dari saya. Kalau ada kurang dari saya, kalau ada kebenaran itu kita datangnya dari Allah. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah habis semuanya ya? Oh, Saya sudah cukup Pak. Pakai aja biar yang nyokot yang ini kan yang mau tanya, kalau misalnya terlalu sering memuji anak itu anak kan juga bisa membedakan kalau saya mau lagi baik kan pilih yang baik aja gitu kan. Terus kalau misalnya dia sesuatu yang baik gitu kan dia kan pasti akan punya kebiasaan kalau sering memuji kasih pujo kalau keseringan seperti itu bagaimana? Apakah ada kebaikan atau tidak? Ayahmu datang. Orang kalau terlalu dipuji-puji Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Bunda sih pegawai putra putrinya usia berapa? Oh, masya Allah, gitu masih seperti itu. Ada yang 5 mungkin? Oh, ada yang 5. Oh, masya Allah. Tidak apa-apa. Kalau pengen jadi wali, itu katanya anaknya harus nikah. Minimal kan wali murid, Bunda. Atau ada yang naik angkat wali kelas. Baik, bagaimana? Nah, kita lihat dulu konteksnya. Kalau memang anak kita melakukan kesalahan, ya nggak usah saya puji. Tapi kalau memang anak kita benar, ya kita puji. Tapi kan pujinya sewajarnya. Nggak yang apa dikumpul-kumpul nih. Apa ya bahasanya? Tapi sewajarnya kan sama lagi istilah saya. Kan ada yang mungkin memujinya itu berlebihan. Bahasa anak sekarang itu apa? Lebay. Ya, lebay. Kalau saya selagi anak saya melakukan kebaikan, saya akan puji. Tapi puji saya kepada Allah. Masya Allah, Allah punya adik baik. Jadi adik itu punya tanggung jawab sebelum malam standarnya itu buang sampah. Tapi namanya anak, kadang masih diingatkan, kadang juga berangkat sendiri. Kok sesekali berangkat sendiri itu saya langsung apresiasi. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya dek. Adik hari ini hebat. Buang sampahnya nggak diingatkan bunda. Nah, kok ternyata malam itu sudah dia mau tidur, sampahnya belum dibuang. Tapi saya juga tanya isi sampahnya. Kalau isi sampahnya kok terlalu berat, berarti nggak bisa. Nah, itu saya akan buang sendiri. Tapi kok bisa untuk Ananda? Ya harus tanggung jawab dulu. Itu kan berarti sebenarnya melakukan kesalahan. Nah, karena tidak sesuai dengan jadwalnya. Di adik hari ini apa yang dibilang sebelum itu, dia akan coba mengingat. Kalau memang nggak ingat, akan saya sampahnya di depan dulu dibuang. Bunda nanti kalau sudah begini, sudah gosok gigi, sudah cuci tangan ya. Nanti cuci tangan, cuci kaki lagi. Sekarang dibuang sampahnya. Nanti sampahnya bisa dibuang lagi. Akan dibuang. Jadi apa nggak boleh puji anak? Saya itu termasuk orang tuanya. Puji anak terus, bukan di depan anak, tapi di depan pandangan. Dan saya sebutkan baik-baik kan ya. Karena anak saya baik terus. Bukan. Anak saya itu juga bukan anak yang baik. Kalau anak saya yang pertama gitu, apa gitu terus? Sesekali juga melakukan kesalahan normal sebagai anak. Tapi saya tidak pernah mengingat kesalahan anak saya. Dan saya ingat Jangan nih. kebaikan anak saya. Kenapa? Agar kita kasih saya itu terus tumbuh. Oh, anak saya baik begini. Dan anak-anak saya itu kenapa? Kok saya puji ketika melakukan kesalahan? Oh, bunda itu senang ketika melakukan ini. Oh, bunda nggak senang ketika melakukan itu. Nah, satu juga nanti kan ada yang gini. Berarti melakukan sesuatu mengharap pujian dari orang tua. Sekarang itu pertanyaannya. Nah, gimana nanti? Itu nanti seiring bertambahnya usia, anak itu akan ngerti. Nanti mungkin SD itu sudah nggak relate. Kalau SD kelas besar,
Senang teman-teman, loh kenapa kok senang? Iya, karena mereka meninggal dalam rangka untuk ilmu, meninggal saat sekolah. Enak ya Bunda. Dalam hati kan sudah masih hebat, kemudian kita Masya Allah tidak benar. Itu yang dimau sama Allah. Nah, Allah memang tipis kita meninggal di waktu-waktu yang baik. Diskusi kita dulu. Tapi yang meninggal itu kan yang menentukan Allah. Ya benar. Nah, maka apa-apa nanti kita lihatkan karena Allah. Meninggal itu kehendak Allah. Tapi kita bisa mengusahakan. Apa mengusahakan kematian yang baik? Ya kita harus berbuat baik. Dimanapun kita melangkah, kita harus berbuat baik. Jadi semakin Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi baik. Sebenarnya itu kan kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan sudah tinggal satu, pikirannya jawab gitu. Ya Allah. Masih dipuji. Masya Allah nanti hebat. Pilihannya kan benar begitu. Jadi nanti seiring berjalannya usia Bunda itu sudah bisa. Oh begini itu kita sudah nggak karena ayah, nggak karena bunda, tapi satu murni kemampuan kita sendiri. Makanya itu nanti kalau kapan-kapan kita ketemu Parenti lagi, semoga Allah pertemukan kita lagi, itu ada kurikulum kehidupan. Kalau bunda-bunda tahu kan kurikulum ganti terus. Kalau mengikuti Pak Menteri Pendidikan, tapi kalau kurikulum pendidikan tidak diganti-ganti. Nah, itu salah satu adalah bagaimana anak itu kita biasakan melakukan kebaikan dan menciptakan kebaikan, dan bisa melakukan kebiasaan baik itu meski kita tidak ada di hadapannya. Jadi kan kalau kata kiai-kiai sepuh, seperti apa kita itu dilihat ketika tidak ada orang. Ada orang yang masih malu melakukan dosa di depan orang banyak, tapi melakukan dosa ketika sendirian. Nah, bagaimana anak-anak kita itu nanti bisa melakukan kebaikan sudah enggak karena diawasi sama ayah bundanya, karena tetap itu kebutuhan pribadinya dari orang lain. Nah, itu nanti agak cerita masa ini berbeda aneh. Begitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir Bunda. Memang kita kalau usia-usia yang ini memang harus kita puji. Nah, kalau saya begitu, jadi tetangga-tetangga saya dikira saya nggak pernah marah, dikira anak saya nggak pernah melakukan kesalahan. Kata wali murid itu dikira anak-anak saya nggak luwung terus, karena saya nggak pernah menceritakan keburukan anak saya. Ya, jadi yang saya ingat-ingat itu baik-baiknya. Anak-anak juga itu sebenarnya lebih menggoda. Tapi saya juga nggak pernah ingat. Saya ingat-ingat itu karena baiknya. Ya, kadang masih begini-begini ya sudah, itu tidak apa-apa. Sambilan. Ada yang lain? Sudah selesai? Sudah ya? Aduh, Mas Tole. Bagi orang tua pasti sayang. Semuanya sudah diterangkannya seorang ibu sayang sama anak. Apabila kita mengenai seorang ibu, anak itu bisa meraih sesuatu, misalnya nomor atau apa, kita tidak tambahkan sesuatu sama. Boleh kita membanggakan anak kita kepada orang-orang. Anak itu menang ini, anak itu bisa begini. Bagaimana menurut Anda? Baik, sebenarnya ini mau nyindir ya. Kita tadi membanggakan. Boleh apa boleh? Ya. Nah, makanya hadis yang pertama dibahas itu adalah hadis tentang niat. Satu, niat kita itu mau pamer ke orang-orang. Misalkan kalau ada di sini aku kan, ini saya nggak tahu kok, mana putaranya nggak tahu. Misalkan kok di ruangan ini ada yang mungkin anaknya itu belum bisa, mungkin ada anak itu yang perkembangan bahasanya masih kurang ya. Terus kita tuh gubes, kayak musuh bebuyutan, ya Allah anakku begitu, lomba juara satu kecil. Baru tahun, masya Allah, kayak kecek-kecek. Itu RW 8 duduk, nanti sak Surabaya dengan niatan apa? Nah, menjatuhkan si temannya tadi yang punya anak yang delay. Nah, apa
Aku ya Allah esok lah terus suka bilang nggak bisa makan sendiri kok nggak bulan. Oh, anakku lebih pintar. Terus pokoknya tak seleno, aku masak, dia bisa makan sendiri. Atau gue pokoknya pintar anakku. Dengan niat melecehkan, nah itu beda. Beda lagi dengan ketika kita niat memberi inspirasi. Tadi di depan saya sudah bilang saya sharing, ya, sharing apa yang saya lakukan dengan anak-anak. Saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan anak saya. Saya bangga dengan anak-anak saya, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Untuk apa? Untuk menginspirasikan jenengan semua. Barangkali ada yang cocok tadi. Oh, bikin jadwal itu bisa saya realisasikan. Bisa dibikin. Nah, jadi gitu Bunda Rama. Anak saya pintar. Naruh apa-apa sudah pada tahu masing-masing. Nanti orang tua yang anaknya belum, itu kita sebenarnya sharingnya begini. Orang yang aware ada, itu kita ternyata sudah baik. Ternyata yang terima belum tentu baik. Kita tidak bisa memaksakan hati orang lain untuk suka sama kita. Nah, kalau orang yang aware, ya katanya, iya mbak, kok anaknya sama cek pintar rese. Kok apa sih ngajari ini? Nah anakku kok sendok diteleh anak sepatu diteleh anak baju. Ini loh mbak caranya mbak. Kita akan berbagi. Iya, anak sepatu itu tak print gambar sepatu hobi tak tempel. Dek, pulang sekolah sepatu taruh sini ya dek. Gambar baju, tak tulisi baju, tak kasih gambar baju, tak kasih doa memakai baju, tak tempel ketok. Masuk ketok itu. Nah dek, nanti bajunya kalau mau pilih selesai nanti ambil baju di sini ya dek. Nah gitu mbak, wes dua tok bisa membedakan rak sepatu sama rak baju atau lemari pakaian. Nah kalau anak usia 3 tahun seperti itu sudah dibagi ini. Dan itu juga nggak serta-merta. Bunda apa boleh ribet? Boleh. Saya yang pertama dari kecil nanti saya yang ribet meskipun acak-adul. Buktinya ini juga penting. Kenapa mandiri ini diberikan sejak dini? Kita nggak tahu kapan kita meninggalkan anak kita. Bukan hanya meninggal. Ketika anak saya usia 7 tahun, bu, masih tak tahu dong. Itu apa? Pertama yang disiapkan adalah kemandirian. Ternyata di sana alhamdulillah dia sudah tahu kapan harus ganti baju, tahu bagaimana makan. Kalau mencuci enak di laundry, tapi enak di lemari apa sendiri. Dan masih dari sekarang saya masih bertahan ketika sudah ngecek lemari, itu lemarinya paling rapi, tidak ada yang berantakan. Nah, itu makanya harus kita didik sejak dini. Termasuk cuma dari nggak semua anak tahu kapan ganti baju. Ada anak yang bisa lawan berikut, dia nggak bisa ngaji pada kelas 1, nggak bisa ngaji. Dikasihkan sama anak saya. Jadi di foto di share di grup pondok. Anak saya yang kelihatan ngajikan bajunya. Anak ini nggak akan ganti baju kalau nggak ditegur kakak-kakak untuk ganti karena kakak sudah mencium bau tak sedap dari baju yang dipakai. Nah, untuk paling kecil itu, tapi anak berpisah dengan kita, anak kita belum mampu tentang kebersihan diri, itu juga menjadi sumber masalah. Nah, saya menciptakan anak saya ini kan bisa bangga, anak saya sudah pergi di sana. Tapi dalam apa-apa memberi contoh, tidak ada sedikit pun niat dari saya untuk membanggakan anak saya terus merendahkan kita berkanji dengan tidak. Nah insya Allah itu kalau dari saya benar-benar bisa diterima. Betul, tergantung niatnya. Kalau kita niat sudah baik, yang menerima nggak baik ya sudah. Jangan harap di sini ini semua sepakat dengan saya benar-benar tidak. Nanti pulang mau sendirian. Bunda Atin enak ngomong-ngomong. Kalau besok suaminya nenteni, nanti dia pernah dari daerah kecil. Dari banyak kan kecil. Nenteni anak-anak mau makan dewi sih, dua anak-anak. Ini kan sampai ke rumah suaminya. Bunda Atin langsung cerita.